Wuyu guys, jumpa lagi di channel Kerang Movie. Kali ini Ane akan menceritakan alur cerita film lanjutan dari Hack and Low The Movie. Tepatnya movie ketiga berjudul Final Mission. Film bermula diperlihatkannya kilas balik movie sebelumnya, di mana si Katsunari ini datang menginterupsi pertarungan Sword dengan Dob. Si Katsunari ini mengancam seluruh anggota Sword agar berhenti melawan Kuryu Group. Di sini Katsunari menjelaskan, jika tingkatan Kuryu berbeda dengan geng jalanan seperti Sword, Kuryu bisa melakukan apapun dan bisa menutup tragedi dengan bersih, seperti kasus terbunuhnya si Tatsuya, mantan pemimpin Mugen terdahulu. Lalu Cobra yang mendengar itu merespon penolakan dengan menendang tuh bapak-bapak. Hingga pada akhirnya tuh bapak-bapak membalas tendangan si Cobra dengan tendangan maut andalannya. Cobra pun tersungkur. Setelah itu si Katsunari pergi dan mengingatkan Sword jika perburuan telah dimulai. Dan benar, semua petinggi Kuryu telah bergerak. Di sisi Ryukai Minamoto telah memerintahkan sniper untuk menargetkan Amamiya dan Kohaku yang sedang melakukan pertemuan dan membuat si Hiruto tertembak. Namun ternyata itu digagalkan oleh Saigo. Si Saigo melindungi Hiruto dan membuat dirinya yang tertembak. Saigo juga mengajak mereka ke persembunyian yang aman, sehingga lolos dari incaran sniper tersebut. Untuk si Ryu menargetkan Perdana Menteri bersama Genji, yang ternyata masih hidup setelah pertempurannya di movie sebelumnya. Sedangkan si Zenshin ini memburu habis-habisan di markas Darumahika. Dan si Ueno telah mengambil alih markas White Rascal dengan membelinya dari rentenir. Di sisi Cobra yang telah kembali ke wilayah Sano, yang kemudian si Dan Tetsu Chiharu datang, yang sebelumnya tak setuju dengan keputusan Cobra untuk melawan Kuryu. Mereka protes keras jika keputusan Cobra tersebut telah merugikan semua orang di wilayah Sano, sehingga mereka pun memutuskan keluar dari geng Sano Rengokai. Kini Cobra sadar jika Kuryu akan menargetkan Sano Geng. Sano pun bersiap menyambut kedatangan mereka dengan memancing ke wilayah sempit. Meskipun kalah jumlah, Sano Rengokai dapat mengalahkan mereka. Cobra yang mengingat perkataan Shidan membuatnya stres. Dan merenung hingga di malam harinya, Cobra memutuskan menyerang salah satu petinggi Kuryu bernama Zenshin seorang diri. Cobra yang yakin dengan tekadnya mencoba menyerang langsung si Zenshin. Namun di jalan lain ternyata terdapat anak buah Zenshin yang bersiaga hingga Cobra pun dibuat kewalahan, tak berkudik dan dibuat pingsan. Di markas Mighty Warrior, Jesse membagikan bayaran kerja keras mereka. Di sini Jesse menjelaskan jika dia membangun Prison Gang karena dia dapat sponsor yang bagus. Dan si Jesse ini diberi tugas sponsor tersebut untuk mencari pengkhianat di kubu Kuryu. Dan benar, setelah sekian waktu dia mengikuti Amamiya dan Kohaku, Jesse berhasil menemukan tuh pengkhianat, yang tak lain adalah Saigo. Di tempat persembunyian, Saigo menjelaskan apa yang ingin Amamiya dan Kohaku ketahui tentang Kuryu. Saigo mengatakan jika dulu sebelum Sword maupun Mugen ada di wilayah tersebut terdapat pabrik obat. Pabrik tersebut memproduksi obat baru yang paling mujarab dengan harga mahal. Tapi selang beberapa waktu diketahui jika seseorang mengkonsumsi berlebihan, mereka akan mati dalam waktu 1 tahun. Dan pada akhirnya pabrik tersebut bangkrut. Setelah pabrik terbengkalai tanpa disadari, limbah yang tersisa mulai menyebar ke lingkungan sekitar dan membuat kepanikan. Mereka pun mulai melibatkan polisi dan pihak lain untuk menutupi masalah tersebut.
Setelah mendengar panjang kali lebar, Kohaku dan Masaki tak percaya jika hal tersebut terjadi di wilayah Sword. Tapi mereka akhirnya percaya. Setelah si Saiko mengeluarkan barang bukti yang merupakan limbah berbahaya yang Root Boys tambang di wilayah mereka. Tanpa Root Boys tahu seberapa bahaya kristal tersebut jika diperkecil. Pemerintah telah menyembunyikan itu semua melalui Kuryu dan menghancurkan semua barang bukti dengan meledakkan wilayah Root Boys. Maka dari itu pemerintah mendukung pembangunan kasino Kuryu agar pemerintah bisa menutupi barang bukti kejahatan di masa lalu. Si Saigo memerintahkan Amamiya dan Kohaku mencari Baba Hajime yang berada di Little Asia. Baba Hajime adalah petugas yang bertanggung jawab atas pabrik di masa lalu, dan dia punya semua barang bukti serta data korban. Maka dari itu mereka harus menunjukkan semua bukti serta saksi saat acara rencana kasino, agar bisa menghancurkan Kuryu sepenuhnya. Di tengah perbincangan, rekan Saigo memberitahu jika anggota Kuryu telah mengepung tempat mereka, dan akhirnya terjadilah perbaku hantaman. Meskipun kalah jumlah, Amamiya dan Kohaku maju tak gentar dan mengalahkan mereka. Namun si Genji ternyata ikut menyerang, tapi malah dibuat tersungkur oleh Kohaku. Kini Amamiya, Kohaku, dan Tsukumo berusaha kabur dari tempat itu dengan menerjang melawan mereka. Hingga mereka memutuskan berpisah dan membagi tugas. Jika Kohaku akan mencari info kebenaran tentang ucapan Saigo, sedangkan Amamiya akan ke Little Asia mencari si Baba Hajime. Berganti ke Mumegai di mana Root Boys mendengarkan radio tentang dimulainya rencana pembangunan kasino yang akan diawali dari wilayah tersebut. Dan benar, petinggi Kuryu yang bernama Ueno telah berada di sana dan memerintahkan pengungsian paksa warga Mumegai demi terlaksananya rencana kasino. Kembali ke Amamiya, mereka berdua telah sampai di alamat Baba Hajime yang Saigo katakan. Namun Amamiya tak menjumpai Baba Hajime di sana. Sedangkan di sisi Kohaku dan Tsukumo, mereka telah berhasil mendapatkan bukti kebenaran perkataan Saigo tentang adanya pabrik di masa lalu. Mereka juga mengetahui jika Sword dan Kuryu sedang berperang secara penuh. Dan Kohaku kaget setelah Tsukumo memberitahunya jika Cobra telah menghilang. Dan benar, Cobra telah disandra dan disiksa secara brutal oleh Zenshin dan anak buahnya. Tapi Nishi Kurosaki tiba-tiba datang dan berkata, jika Kuryu butuh wajah baru untuk meneruskan jejaknya. Dan si Kurosaki ini menawarkan Cobra untuk bergabung dengan Kuryu. Tapi Cobra menolak dengan keras, sehingga dia lanjut disiksa secara tak manusiawi. Di wilayah Sword, semua wilayah geng telah disapu bersih oleh Kuryu. Kini pemimpin Sword telah mengetahui kebengisan Kuryu dan mengetahui jika Cobra telah menghilang. Mereka semua pun bergegas mencari keberadaan Cobra. Tapi Kohaku dan Tsukumo terlebih dahulu menyelamatkan si Cobra. Dan Cobra mengatakan jika Kuryu telah menuju Mumegai untuk menangkap Smoky. Sementara di markas Root Boys, Smoky menyadari jika Kuryu menargetkan dirinya. Maka dari itu Smoky memerintahkan rekan-rekannya pergi meninggalkan Mumegai. Meskipun awalnya mereka menolak. Namun pada akhirnya Smoky dapat meyakinkan mereka dan mempercayakan kepemimpinan Root Boys kepada Takeshi. Kini Kuryu yang dipimpin oleh Imura telah melakukan penggusuran paksa untuk mencari keberadaan Smoky. Dan ternyata di sana juga ada Baba Hajime. Kembali ke Smoky yang siap mengorbankan diri. Ternyata teman masa lalunya yang juga berasal dari Mumegai telah bergabung dengan Kuryu. Di sini perbacotan antara keduanya terjadi tentang alasan Smoky tak mau menyerahkan Mumegai.
Di sisi Cobra Kohaku dan Sukumo, serta Amamiya yang bergegas ke Mumegai karena khawatir pada Smoky yang menjadi incaran Kuryu. Namun mereka semua terlambat. Sesampainya di sana mereka menemui Smoky yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, rencana pembangunan kasino telah diberitakan dan pemerintah akan melakukan pembukaan dengan peledakan wilayah Mumegai. Diketahui juga beberapa petinggi Kuryu telah ngopi bareng dan membahas hal tersebut dengan pengganti Perdana Menteri yang telah mati. Pengganti tersebut bernama Hida. Si Hida ini menyuruh Kuryu menargetkan Smoky karena Smoky telah terinfeksi penyakit akibat polusi limbah. Maka dari itu, untuk menutupi tentang adanya polusi limbah berbahaya dan bukti penyakit, pemerintah memerintahkan Kuryu melulu lantakan Mumegai dengan dahli pembangunan kasino. Di sisi pemimpin Kuryu, Kuze Ryusen telah ngeteh bersama sang istri. Namun tiba-tiba si Kuze jatuh tersungkur tanpa sebab yang diketahui. Kembali ke Mumegai, semua anggota Root Boys beserta Cobra, Sukumo, Kohaku, dan Amamiya telah berdukacita atas kematian Smoky. Di sini Cobra merenung setelah apa yang terjadi padanya serta Smoky. Cobra merasa putus asa untuk melawan Kuryu kembali. Namun para Root Boys telah bertekad mengikuti jejak Smoky yang berani melawan Kuryu. Mereka pun memutuskan berdiri melawan balik. Dan semua anggota SWORD juga memutuskan hal yang sama jika mereka harus bangkit kembali. Di sisi Tetsu merenungi apa yang akan terjadi pada usaha pemandian orang tuanya. Namun orang tua Tetsu menasihati jika pemandian hanyalah pemandian, tapi teman dan sahabat adalah hal yang tak bisa digantikan. Setelah mendengar ucapan tersebut, Tetsu, Shidan, serta Chiharu mengingat kembali tentang Sano Rengokai yang tak pernah meninggalkan teman-temannya. Mereka merasa bersalah jika bukanlah Cobra yang meninggalkan temannya, melainkan mereka sendiri. Mereka pun memutuskan kembali ke Sano Rengokai dan siap membantu melawan Kuryu ke depannya. Di markas terdahulu Mugen, mereka semua berkumpul. Cobra yang lesu disemangati Kohaku, jika Cobra dulu telah menyelamatkannya saat Kohaku tersesat. Dan sekarang Kohaku bahkan Amamiya telah bersama untuk menghancurkan Kuryu. Cobra pun menemukan semangatnya kembali saat Sano Rengokai mendukung penuh keputusannya, serta kembalinya Shidan, Tetsu, serta kawan-kawan. Tidak di situ saja. Semua pemimpin telah berkumpul dari White Rascal, Oyakoku, serta Darumaika telah siap melawan balik Kuryu. Untuk melakukan itu, Kohaku memiliki rencana, yaitu mengekspos sebab kontaminasi zat berbahaya di Mumegai. Dan demi tercapainya rencana mereka harus mengumpulkan 3 hal, yaitu barang bukti, kedua kesaksian petugas yang bertanggung jawab, ketiga korban pencemaran. Maka dari itu mereka harus mencari petugas yang bertanggung jawab, yaitu Baba Hajime yang kemungkinan Baba juga punya semua bukti. Lalu korban pencemaran limbah. Dijelaskan juga jika Smoky jatuh sakit karena terkontaminasi limbah tersebut. Dan seharusnya Smoky lah yang jadi bukti korban pencemaran polusi. Tapi kini Smoky telah tiada. Namun Lala mengungkapkan jika ada orang lain yang terjangkit polusi. Dia adalah Eri. Tapi Eri telah dibawa pergi oleh Kuryu. Mengetahui itu, Kohaku membagi tugas masing-masing. Jika Sukumo dan Sano pergi bersama Lala untuk menyelamatkan Eri, Kohaku, Root Boys, dan Amamiya akan pergi mencari Baba Hajime. Lalu sisanya Darumaika, White Rascal, dan Oyakoku, mereka bertugas menghajar siapapun yang menghalangi rencana mereka. Kini semua anggota SWORD telah bersatu kembali.
Bahkan Kohaku dan Amamiya bergabung. Mereka semua telah bersiap dan pergi menuju perang terakhir melawan Kuryu. Mereka pun bergegas menjalankan misi masing-masing. Di sebuah mall di mana diadakannya upacara peresmian pembangunan kasino yang diawali dengan penghancuran area Mumegai. Semua media telah berkumpul di sana untuk menyiarkan secara langsung acara tersebut. Sedangkan di markas Kuryu, istri Kuze Ryuzen telah memimpin rapat menggantikan suaminya. Di sana dia memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan rencana yang sedang berjalan. Namun ada beberapa anggota yang tak ingin melanjutkan rencana tersebut. Salah satunya adalah Kurosaki. Kurosaki ini menolak karena dia mengingat wejangan pemimpin Kuze. Si Kuze pernah mengatakan jika generasi Kuryu saat ini akan menjadi era yang sulit dan meyakini Kuryu akan jatuh. Sebab Kuryu telah menyimpang yang pada awal Kuryu berdiri dan bisa menjadi besar karena rasa ingin melindungi hal yang berharga. Seperti yang dilakukan anak-anak Sword saat ini. Tapi kini berubah menjadi rasa serakah yang ingin merebut hal berharga orang lain. Maka dari itu Kuze mengatakan jika Kuryu butuh nafas baru untuk merubah kembali Kuryu ke jalan yang benar. Dan sebab perkataan Kuze itulah Kurosaki mencoba merekrut Cobra sebelumnya. Mendengar itu membuat Imura, Zenshin, serta Minamoto setuju dengan keputusan Kurosaki. Di suatu tempat, ternyata warga Mumegai telah dikumpulkan secara paksa oleh Kuryu. Di sana mereka melakukan medical check-up untuk mengetahui siapa saja yang terpapar polusi. Di penampungan para wanita, Sanuringo telah sampai dan si Lala memutuskan menyelinap dan mendapatkan info jika Eri telah kabur dari sana dan pergi ke makam Smoky. Mendengar itu mereka memutuskan pergi ke Mumegai. Sedangkan di area yang berbeda, penampungan khusus pria, Kohaku, Amamiya, serta Root Boys telah memporak-porandakan area tersebut dan berhasil menumbuhkan si Baba Hajime. Awalnya si Baba ketakutan tak mau bekerja sama. Namun akhirnya dia luluh dan mengatakan jika semua bukti yang mereka butuhkan ada di sebuah laboratorium yang berada di bawah tanah wilayah Mumegai. Mendengar itu mereka pun bergegas karena Mumegai akan segera diledakkan. Namun si bangsat ini datang menghadang. Mereka pun membagi tugas. Jika si Amamiya akan melawan si Kenji, Root Boys akan kembali ke Mumegai untuk mencari bukti. Sedangkan Kohaku melindungi Baba Hajime di perjalanan. Di sisi Perdana Menteri telah menyambut kedatangan pers dan akan melakukan pembukaan kasino dengan penghancuran Mumegai. Di sisi Cobra yang mencari Eri telah sampai di Mumegai. Namun anggota Kuryu menghadang jalan masuk. Dan akhirnya mendapat bantuan dari Oyakoko yang menerobos. Kini geng Root Boys, Sano Rengokai, What Rascal juga sudah berada di sana dan bersiap bertarung dengan Kuryu. Di sisi Amamiya masih melakukan perlawanan dengan Genji yang bersenjata. Dan Amamiya dapat memojokkannya sampai pada akhirnya Amamiya bermodalkan rantai bekas dapat menumbangkan Tu Genji. Di sisi Cobra berhasil menemukan Eri di makam Smoky. Root Boys setelah sekian mencari, akhirnya telah mendapatkan bukti yang diinginkan. Sedangkan di sisi Sukumo, mereka menemukan sesuatu yaitu alat penerima sinyal peledak jarak jauh. Mereka berniat memutus pemancar tersebut namun terlambat. Peledakan akan dilakukan dalam 2 tahap oleh Perdana Menteri. Dan peledakan pertama Mumegai telah dilakukan. Penghancuran juga disiarkan secara langsung. Mereka yang berada di Mumegai berusaha kabur, namun si Takeshi gagal menghindari ledakan.
dan tertimpa tabung besar. Root Boss pun harus meninggalkan Takeshi dan membawa barang bukti dan memberikannya ke Amamiya. Amamiya pun bergegas OTW ke acara peresmian kasino. Dan di tengah jalan ternyata mereka telah menunggu Amamiya. Kini semua bukti, saksi, serta korban telah terkumpul. Mereka pun gas OTW dikawal oleh Darumaika. Kini peledakan tahap kedua akan dilaksanakan. Namun itu dapat tertunda sebentar oleh kembang api Darumaika, sehingga Amamiya dan Kohaku dapat sampai di acara pembukaan tepat waktu. Kohaku yang menerobos berteriak jika pembangunan kasino adalah modus untuk menutupi kebusukan Kuryu dan pemerintah, serta bantuan dari Saigo dapat mendapatkan perhatian dari pers di sana. Kini semua bukti, saksi, serta korban telah terekspos secara langsung oleh media. Dan Kurosaki dan kawan-kawan yang pergi telah mengakui jika Kuryu telah kalah. Kini kerja keras Sword, Mugen, serta Amamiya telah mencapai hasil. Semua media telah menyorot kebobrokan dan kehancuran Kuryu, dan itu membuat film Final Mission berakhir. Sekian, terima kasih. Salam Kerang Movie.